Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Isnan Project. Video kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Waktu itu, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk pengibaran bendera nasional Sangsaka Merah Putih di seluruh Indonesia. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Pada September tahun itu juga, tentara Inggris yang tergabung dalam FNI datang ke Surabaya bersama dengan tentara Nika. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang yang pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah kepada sekutu dan memulangkan mereka ke negaranya. Tugas ini juga diiringi niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan Belanda. Hal tersebut memicu kemarahan warga Surabaya karena merasa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Apalagi ketika bendera Belanda kembali dikibarkan di Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Kita tahu keesokan harinya warna biru pada bendera Belanda disobek oleh pemuda Indonesia sehingga yang berkibar adalah bendera merah putih. Setelah insiden itu, suasana semakin memanas sampai pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia dengan tentara Inggris. Memang ada gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945. Namun, pada keesokan harinya, kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak hingga mobil yang ditumpanginya diledakkan oleh pemuda Indonesia. Hal tersebut membuat Inggris marah dan mengultimatum pihak Indonesia untuk menghentikan perlawanan pada tentara FNI dan Nika, serta menyerahkan persenjataan paling lambat pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Bukannya takut dan lantas menyerah, pemuda Indonesia kian berapi-api untuk melawan sekutu. Di waktu pagi-pagi sekali, pada tanggal 10 November itu, tentara Inggris melancarkan serangan. Ini dibalas dengan perlawanan sengit dari pasukan dan milisi Indonesia. Pada pertempuran ini ada banyak tokoh yang menggerakkan perlawanan. Salah satu yang paling kita kenal yaitu Bung Tomo. Ada pula tokoh-tokoh lain seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pertempuran Surabaya berlangsung cukup panjang karena alotnya perlawanan dari pihak Indonesia. Pertempuran baru mereda dalam sekitar 3 pekan. Diperkirakan 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini. Kehilangan yang besar itu lantas menularkan semangat perlawanan di berbagai daerah lain di Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, maka pada tanggal 10 November ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pahlawan dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Demikian sejarah singkat peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di kota Surabaya. Semoga cerita sejarah ini dapat memberikan semangat bagi generasi-generasi bangsa untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang dan rela berkorban demi bangsa dan negara tanah air Indonesia.